Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello K listener, welcome back to our K Talks audio version. And this is the second episode. Bersama aku host magang Salsa Fadila. So buat episode kali ini aku gak bakal bahas topik-topik berat. Soalnya cuma sendirian. Kali ini K Talks bakal aku ambil alih buat Yeping sesuka hati. Enggak deng, kali ini aku mau omongin pembukaan diri, menerima dan mengembangkan potensi yang ada di diri. Juga kehektikan yang dihadapi mahasiswa aktif semester ganjil kayak aku. Kita mulai dari pembukaan diri. Honestly, I am an introvert. Bahkan pas awal-awal kuliah, orang-orang nganggepnya lebih ke antisosial. Soalnya diem banget kayak patung. Sebenarnya aku nggak se-introvert itu sih dari awal. Soalnya dari SD sampai SMA udah aktif ikut kegiatan sana-sini. Kayak marching band, randai, pramuka, olimpiade, dan lain-lain. Tapi pas di kuliah aku milih buat ubah personality jadi seorang introvert. Soalnya waktu itu masih masa-masa kecewa karena nggak dibolehin kuliah di luar negeri sama orang tua. Terus ada dua teman pertamaku di UIN namanya Bedul sama Atul. Mereka bilang, coba deh Sal bergaul, jangan diem-diem aja, kenalan sama orang baru. Kan kita kuliah selain buat nambah ilmu juga buat nambah temen, nambah relasi. Kalau gini-gini aja kelakuanmu, apa gunanya kuliah? Gitu katanya. Jadi ya udah, pelan-pelan lah itu belajar buat ngajak orang kenalan, belajar buat lebih talkative, belajar buat sering senyum, belajar buat menghargai orang lain. Dan dari situ nambahlah temanku dari yang berdua jadi berlima, jadi bertujuh, 10 dan nambah terus. Kontak di WhatsApp juga yang awalnya cuma isi paps kuy, moms kuy, kakak dan sepupu-sepupu sekarang udah banyak juga nge-save nomor teman-teman kuliah. Bahkan nomor ante-ante kantin samping fakultasku juga ku save. Karena punya banyak teman, aku juga mulai buka diri, mengenal teman-teman lebih dekat, ngerti seluk-beluk pikiran mereka, dan juga mulai nerima kalau di UIN buat kuliah ini udah jalan terbaik yang dipilih Tuhan buat aku. Tapi ya perubahan gak semudah itu kan, ada aja halangannya dan rintangan yang datang kalau kita udah niat buat berubah. Beberapa kali aku nyerah buat berubah dan balik lagi jadi introvert. Soalnya jadi aktif di perkuliahan itu jujur capek banget. Selain itu insecure juga ada banget buat bikin aku mandat di tengah jalan. Ngelihat orang-orang udah jauh di depan kita dengan prestasi-prestasi dan kegiatan-kegiatannya itu bikin kita kayak aduh kasihan banget. Tapi habis itu teman-temanku bilang, udah jangan insecure terus. Insecure itu boleh, tapi dibarengi dengan sadar diri dan berusaha buat jadi lebih baik. Insecure mulu tapi gak ngelakuin apa-apa, ya apa gunanya? Coba jadiin insecure kamu itu buat cambuk supaya kamu semangat buat berubah. Gitu katanya. Emang bener ya, support system itu penting banget. Di semester 4, kebetulan 2 temanku naik jadi polis umum HMPS KPI. Dan sebelum mereka nyalon, aku iseng bilang, kalau mereka jadi kepilih, aku bakal ikut mereka masuk HMPS. And turns out, mereka kepilih dan yap, aku masuk HMPS. Dan dapat jabatan jadi sekretaris bidang divisi penalaran. Asal kalian tahu, 1 minggu habis pelantikan aku udah ngajuin surat pengunduran diri sama VAO. Tapi ditolak. Masa baru dilantik udah kabur aja? Cemen banget katanya. Gak kuat banget itu soalnya. Karena aku gak biasa dipepet kerjaan, kena culture shock. Mana sekbid ini kerjanya banyak banget. Belum lagi kuliah semester 4 itu lagi gacor-gacornya buat matkul, praktek, semua. Mantap banget. Sampai ngulang 2 matkul. Dan yap, perubahanku berhasil. Dari introvert menjadi extrovert, setidaknya di organisasi. Aku udah punya banyak teman, baik itu seangkatan maupun enggak. Mau itu seprodi ataupun beda prodi. Di kelas juga aktif diskusi sama dosen dan teman-teman pas presentasi. Udah gak gugup lagi ngomong depan banyak orang.
udah bisa ajak kenal orang duluan, dan masih banyak lagi. Kuncinya selalu apresiasi dan syukuri perubahan sekecil apapun. Dan sekarang aku udah semester 5 dan bentar lagi udah mau purna jabatan di HMPS. Selama 5 semester ini, ada aja gebrakan-gebrakan yang bikin shock diri sendiri. Kayak waktu itu tiba-tiba aja jadi MC bahasa Arab buat pembukaan acara prodi lain. Terus lanjut lagi dengan gebrakan gak kalah shock, ikut debat KPI Lik di UIN SMDD Bukit Tinggi bulan Oktober kemarin. Walaupun gak menang, tapi tetap bangga. Seperti yang aku bilang tadi, tetap apresiasi dan syukuri perubahan di diri ini sekecil apapun. Dan gebrakan terakhir yang gak kalah gong, aku ikut lomba Uda Uni Duta Fuad di acara Fuad Legacy November kemarin. Dan di lomba ini jujur aku kerja keras banget buat dapetin juaranya. Walaupun gak bisa catwalk, karena katanya cara jalanku kayak preman, tapi tetap nekat ikut. Latihan juga penampilan minat bakat, dan bakatnya sebagai duta aku milih buat nampilin speech 6 bahasa, yaitu Indo, Bahasa Thai, English, Spanish, Arabic, dan Tagalog. Udah effort latihan buat seminggu itu, terutama di speech-nya. Soalnya pengen banget menang dan buktiin kalau aku emang udah berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata hari hanya pas nampilin bakat, durasinya dipotong. Jadi speech 6 bahasaku juga ikut kepotong. Di sana aku nangis. First time crying in front of my whole friends selama kami temenan. Soalnya aku anaknya gak gampang nangis. Dan kemarin itu pecah lah nangisnya. Kecewa banget sama diri sendiri dan juga panitia yang bikin keputusan sepihak. Tapi ternyata aku tetap dapat titel. Walaupun gak jadi winner Uni Duta Fuad, akulah Salsa Fadila Uni Berbudaya Fuad 2025 dari KPIB Angkatan 23 itu. Haha, jadi gak kecewa banget deh. Kecewa dikit aja, bangganya yang banyak. Dan aku ada cerita nih, entah ini bisa disebut suka, entah duka, tapi ini kejadiannya unexpected banget. Aku udah begadang gak tidur, bikin tugas mepet deadline 3 hari berturut-turut. Nah, waktu itu hari Kamis dan ada ujian jam 9-nya. Jam 8 aku baru masuk ke kamar mandi, pas mau geser ember, buk, jatuh deh. Sobek dikit tulang keringku bagian kiri, banyak darahnya, dan aku takut darah. Pinggang sampai lutut lebam dan itu sakit banget. Tapi gak ada waktu buat nangis. Soalnya mau ujian. Jadi ya obatin lukanya dibantu temanku terus siap-siap lagi buat ke kampus ujian. Segitunya. Jadi bapak atau ibu dosen yang gak sengaja nonton K-Talks kali ini, tolong jangan jahat-jahat sama mahasiswa. Jangan kasih tugas banyak-banyak. Jangan kasih tugas mepet deadline. Please banget. Matkul kami bukan sama kalian aja. Izin Bapak Ibu dosen. Hidup mahasiswa. So, ya, K-Listener, udah sampai nih kita di penghujung pembahasan. Terima kasih buat K-Listener yang udah mau dengerin yap-yap aku kali ini. Aku Salsa Fadila, mohon maaf jika ada salah kata selama kalian mendengarkan ini. Stay safe and stay healthy everyone. Dan jangan lupa nonton juga Komunika Talk di YouTube HMPS KPI. Serta tetap nantikan K-Talks episode dan season-season selanjutnya. Bye-bye, spasiba, gracias, xie, kapkunka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.